Jangan lupa comment and subscribe channel ini guys. Ketika pengkhianatan cinta merubah gadis gendut menjadi idola cantik hingga menaklukkan hati seorang CEO tampan. Pertemuan keduanya yang tak sengaja membuat si pria jatuh hati tanpa memandang fisik. Bagaimanakah perjuangan gadis ini untuk merubah penampilannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Kang Ju-eun adalah gadis paling cantik di sekolah SMA Korea. Banyak siswa yang tergila-gila padanya karena selain cantik, Ju-eun juga memiliki tubuh yang ideal. Tak jarang ia mendapatkan tawaran menjadi model, namun ditolaknya karena Ju-eun bercita-cita sebagai pengacara. Dari sekian banyak pria, hanya satu siswa yang bernama Wo-sik yang berhasil mendapatkan cintanya. 오늘부터 1일이다. Hingga 15 tahun kemudian, Kang Ju-eun sukses menggapai impian. Namun ia gagal mempertahankan berat badannya yang membuatnya terlihat gendut dan tidak menarik lagi. Padahal Ju-eun sudah berupaya semaksimal mungkin untuk berdiet dengan mengkonsumsi menu sehat. Namun sayangnya hal itu tak diimbangi dengan berolahraga. 라는 말로 시작하는 Awalnya asmaranya dengan Wo-sik berjalan baik-baik saja, hingga saat momen hari jadi ke-15, Ju-eun tak menyangka jika Wo-sik mengakhiri hubungan tanpa alasan. Padahal Ju-eun sudah berharap di hari itu Wo-sik akan melamarnya. 쉽게는 안 돼. Di lain tempat di sebuah kota di Amerika, seorang warga Korea yang bernama Kim Yong-ho disibukkan dengan profesinya sebagai pelatih atlet tinju profesional. Gosip pun beredar jika Yong-ho yang wajahnya belum terekspos publik terlibat skandal percintaan dengan artis papan atas. Saat itu Yong-ho-nya dikenal dengan sebutan John Kim. Hari itu Ju-eun nyaris ketinggalan pesawat karena di akhir pekan Ju-eun memang memiliki agenda ke Amerika. Beberapa hari menyelesaikan pekerjaannya, akhirnya Ju-eun kembali ke Korea. Ia menumpang pesawat yang juga dinaiki oleh Yong-ho dan kedua temannya. Manager and trainer. Karena duduk bersebelahan, Ji-won menyapa Ju-eun lalu memperkenalkan profesinya sebagai manajer petinju yang cukup terkenal. Perhatian Ji-won bahkan tak sampai di situ saja. Ia memberikan selimut ketika Ju-eun merasa kedinginan. 그럼 잠시만. Tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi dan beberapa saat kemudian Ju-eun terlihat tergeletak tak sadarkan diri. Beruntungnya Yong-ho memiliki sertifikat medis dan membantu Ju-eun. 너무 차다. Ia cukup terkejut karena Ju-eun ternyata baru saja mengkonsumsi obat diet yang cukup banyak dan menggunakan korset yang sangat ketat hingga menyebabkannya kesulitan bernafas. Setelah memberikan infus dan obat, Ju-eun akhirnya sadarkan diri. Yong-ho bahkan rela memberikan kursinya agar Ju-eun bisa beristirahat dengan nyaman. Ju-eun berterima kasih dan berniat membalas kebaikan Yong-ho. 고맙단 말이 어쩐지 반어. 누가 나한테 이랬어요? Ternyata kepulangan Yong-ho ke Korea ditunggu oleh beberapa orang yang salah satunya bernama Tuan Min. Yong-ho sengaja mengalihkan perhatian mereka dengan menaiki ambulans. Setibanya di rumah sakit, Yong-ho justru melihat Ju-eun kabur yang membuatnya kepikiran dan berniat membantu. Yong-ho menawarkan tumpangan karena saat itu Ju-eun terlihat buru-buru dan berkata akan pergi ke rumah seorang teman. Ternyata Ju-eun ingin menemui Wo-sik, namun kejadian yang ia lihat, Wo-sik justru sedang bermesraan dengan wanita lain. Saat itu juga Ju-eun memutuskan untuk pergi menerjang derasnya hujan, hingga ia merasa diikuti oleh seorang pria. Setelah cukup lelah berlari, Yong-ho justru menghampiri Ju-eun. 고마워도 안 할 거면서. Ju-eun yang awalnya ketakutan kini merasa sedikit lega. Yong-ho berkata jika ia tak memiliki niatan buruk, ia hanya merasa tak tega jika ada orang menderita yang berada di dekatnya. Namun saat itu Ju-eun bersikeras untuk pulang seorang diri. 마지막 인사가 되겠네요. 안녕히 가세요. Oke guys, terus ikuti kelanjutan ceritanya ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment channel ini. Bye.